suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Kata suku bangsa artinya kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Kata slogan, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Kata sensus artinya penghitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam setiap paragraf bacaan tersebut terdapat pokok pikiran. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Pokok pikiran paragraf pertama, bangsa Indonesia memiliki beragam perbedaan, tetapi penduduk Indonesia tetap hidup rukun berdampingan. Pokok pikiran paragraf kedua, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan.
Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan, salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa atau bendi atau pedati. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Apa yang terjadi saat kerbau menarik pedati? Pedati akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kerbau.